Assalamualaikum teman-teman, ini banyak ya di atas meja bahan-bahannya. Kita mau bikin laksa Medan. Jadi laksa Medan itu agak beda ya dengan laksa di Pulau Jawa, karena dia tuh pakainya tuh ikan dan aromanya itu sangat kuat dengan aroma honje, atau kalau kita bilang di sini itu kecombrang. Ini dia bahan-bahannya. Ini ikan makarel atau ikan sarden. Ini udah saya keluarkan tulangnya. Jadi caranya digunting ya kepalanya, terus dibelah dua badannya pakai gunting, lalu ditarik tulang tengahnya. Jadi, nah kurang lebih seperti ini kita tarik. Jadi dapatlah dia seperti ini. Ini nanti mau kita kukus. Setelah dikukus, bisa di blender, bisa juga disuir-suir, lalu dimasukkan ke kuah laksanya. Nah ini dia saya pakainya kuitiau karena saya nggak nemu di daerah sini bihun yang khusus laksa itu ya, kan dia bihunnya gede-gede. Nah di sini ada telur sudah saya rebus, nanti dikupas dipotong dua untuk pelengkap saat makan. Nah ini dia bumbu-bumbu yang akan kita blender: bawang merah, bawang putih, laos, serai, terasi. Terasinya saya campur dengan ikan teri ya, ini ikan teri putih yang agak besar. Kalau misalnya nggak mau pakai teri, pakai terasi, tambahin aja terasinya dua lagi, jadi total 3 terasi. Nah ini asam, harusnya asam gelugur, tapi karena nggak ada saya pakainya asam kandis. Cabai rawit hijau ini nanti untuk sambal cuma direbus aja, ditambah garam dikit. Dan ini dia yang bikin khasnya laksa Medan itu adalah kecombrang atau kincung. Kita pakai bunganya, kita potong 4 atau potong 2. Timun taburan, kemudian ada jeruk sambal, ada lagi juga saya udah siapkan tapi saya taruh di kulkas itu daun kemangi sama toge. Jadi inilah dia laksa Medan bahan-bahannya. Nah ini adalah tulang-tulang, tadi kan kita udah file ya, ikan sarden atau ikan makarelnya, kepalanya dan tulang-tulangnya saya rebus, saya jadikan kaldu. Kemudian ini adalah sisa-sisa dari serai. Kan kita pakai batang utamanya yang wangi banget, terus ada batang-batang kecilnya itu sayang kan ya, dibuang, udah masukin aja. Ini lumayan kan buat ngilang-ngilangin bau amis ya. Ini dia kita kukus, tutup. Kita tunggu kurang lebih 15-20 menit. Nah, untuk pembuatan acar timun dan bawang merahnya itu saya buat video tersendiri ya, Moms. Begitu seterusnya, ini kecombrang kita belah. Cantik ya. Batang-batang kayak gini saya nggak buang ya. Nih seperti ini nih batang-batang ya. Ini bisa digeprek, terus pas ngerebus kita tambahkan di rebusan untuk memperkuat aroma kecombrangnya. Tapi nanti pas mau makan ini diangkat ya, dibuang. Kalau ini tetap ada di dalam kuahnya. Wangi banget. Wangi banget. Sekarang kita akan blender bumbu-bumbunya. Bawang merah sekitar 40 butir untuk 20 porsi. 3,5 genggam. Kemudian bawang putihnya nggak banyak, paling dia 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena takutnya langu kalau kebanyakan bawang putih. Serai, laos itu 3 jempol, boleh kita iris di blender bareng. Ini nanti ditumis ya, jadi resep laksa Medan tuh ada yang ditumis dan ada yang nggak ditumis. Tapi saya lebih senangnya bumbu tuh yang ditumis karena dia lebih lebih ngangkat. Laos, kunyitnya dibakar dulu lalu digeprek, nggak di blender ya. Ini supaya pedas, dan cabai merah. Cabai merah supaya warnanya ngangkat, warna merahnya keluar. Karena cabai ini kadang-kadang nggak pedes ya, merahnya doang. Jadi saya tambahkan dengan cabai bubuk. Laksa Medan ini dia agak pedas. Kalau mau bisa untuk anak-anak, cabainya nggak usah dikasih. Jadi warnanya nanti di kunyit atau biar warnanya putih. Oke, ini kita kasih air dan kita blender.
Ini dia hasil blendernya, ini kita tumis ya. Ini dia ikannya yang sudah dikukus. Dan ini mau saya blender ya, supaya benar-benar tulang-tulangnya itu aman. Tapi ada juga kalau yang di Medan asli ini nggak di blender, jadi ini tetap utuh atau disuir-suir. Cuman saya kepingin di blender, dan ini kuahnya dipakai ya. Ini kan kaldu, ini buat blender, masuk ke blender sini ya. Tambahkan air 2 kali blender nih kayaknya. Ini kita tumis ya, karena tadi di blender itu kita pakai air, jadi ini saya keringkan dulu airnya, baru nanti masukkan sedikit minyak. Asam kita bakar, panggang supaya jangan langu. Terasi. Oke, ini airnya udah susut, kita kasih minyak. Kunyit, serai, teri, wangi, sampai bersin-bersin. Siap-siap memasukkan ini ikan yang sudah di blender. Jadi nanti kuahnya ini kental ya, karena ikannya saya blender tuh. Kita masukin ya. Tapi kecil dulu aja. Ini dia biangnya udah jadi, tinggal nambahin air. Nah di sini kalau laksa Medan tuh nggak pakai santan. Wanginya tuh wangi empek-empek. Cicip. Oke. Wangi otak-otak gitu ya. Mesti diaduk terus, jangan sampai bawahnya gosong. Ini saya pakai api besar biar dia cepat agak kering, jadi bisa ketumis sedikit ikannya. Nah ini air kuahnya tadi sebagian sudah saya masukin ya, ikan yang tadi kita tumis. Ini saya masukin lagi sebagian sisanya. Nah ini tadi nanti menyatu dia dengan kuahnya. Jadi kuahnya kental. Kalau misalnya mau pakai isian, kalau nggak pede nih kayak gini. Ini kan sebenarnya isinya udah ikan semua ya. Kalau nggak pede bisa ditambahin bakso ikan, kotak-kotak Singapura gitu ya. Nah, habis ini kita lanjut lagi. Ini sambil saya panasin ya, sambil saya masukin ikannya. Kita lanjut lagi masak. Nanti terakhir sebelum disajikan baru kita masukkan kecombrang atau kincungnya. Kecombrang atau kincung dimasukkan nanti menjelang mau disajikan supaya kincungnya tetap warnanya merah. Nah, ini dia. Tadi udah saya rebus yang pertama ya. Nanti pas mau dimakan direbus lagi. Ini kita bisa lihat ini kecombrang yang daunnya tuh sebenarnya yang lepas-lepasan tuh saya masukin supaya kuat gitu aromanya di kuah. Nanti pas mau dimakan, mau dihidangkan, kecombrang yang cakep-cakep tadi tuh yang bunga-bunga yang cakep itu baru kita masukkan. Kalau yang ini nanti diangkat ya, sama serai apa semua diangkat. Jadi kita sudah mendapatkan kuah yang cukup banyak, wangi banget, wangi kecombrang, wangi ikan laut, wangi asem, jadi udah semua deh, udah enak, mirip-mirip tom yum ya. Ini saya udah masukin kecombrangnya, nih menjelang dimakan ya, supaya dia warnanya tetap merah. Dan wanginya tuh udah wangi kecombrang karena dari awal saya udah masukin batang-batangnya. Jadi ini wangi seafood, wangi kecombrang, dan rasanya juga seafood banget. Enak deh, enak, insya Allah enak. Oh ya, ini saya tambahkan taburan seafood ya. Laksa Medan kita sudah jadi, tinggal kita sajikan. Sebelumnya saya mohon maaf ya moms, karena kualitas pengambilan video saya ini agak berantakan karena ini saya dikejar waktu untuk acara
nanti malam. Jadi ini ngambil videonya ya ala kadarnya ya. Terus ada timunnya ini krenyes-krenyes, jadi kerces-kerces. Kuahnya gitu. Gurih banget dan sedikit pedas ya. Jadi diimbangin sama timun sama toge. Jadi yang panas tuh diimbangin sama yang dingin. Terus ini saya pakainya kuitiannya juga lembut. Jeruknya tadi saya siramin gitu, terus rasanya tuh memang seger banget ya begitu jeruknya disiramin. Kuahnya ini kental, jadi ikannya tuh kan di blender terus dijadiin kaldu. Kuahnya nih ikan banget. Segernya kecombrang, gurihnya ikan, terus ada wangi-wanginya kemangi, krenyes-krenyesnya timun. Aduh, mana pedes lagi. Kuahnya enak banget. Pas banget ya, pakai telur enak, terus ditambahin dengan ini otak-otak Singapura. Enak, alhamdulillah.